Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Thomas Alemantara. Saya akan menyampaikan satuan acara pembelajaran tentang stigma penderita COVID-19. Stigma COVID-19 merupakan suatu istilah yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi terkait sudut pandang atas sesuatu yang dianggap bernilai negatif. Ini diutarakan oleh Arboleda Forage 2002. Apa itu COVID? COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus ditemukan di Wuhan. Ya. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah. Itu di Wuhan di Tiongkok ya pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apa penyebab terjadinya stigma pada pasien COVID-19? Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan yang menyebabkan stigma sosial yang terkait dengan COVID-19 didasarkan pada 3 faktor utama. Yang pertama yaitu adalah penyakit baru yang masih banyak hal yang belum diketahui tentangnya. Yang kedua, kita seringkali takut akan hal yang tidak diketahui. Sedangkan yang ketiga adalah mudah saja mengasosiasikan rasa takut ini dengan orang lain. Ini bisa dimengerti bila ada kebingungan, kecemasan, dan ketakutan di tengah masyarakat. Sayangnya, faktor-faktor tersebut juga memicu stigma sosial, dampak stigma pada pasien COVID-19. Dampak stigma pasien COVID-19, stigma dapat merusak kohesi sosial dan secara tidak adil memarginalkan kelompok dan individu tertentu. Hal ini membuat virus lebih mungkin untuk menyebar dan bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih parah serta kesulitan mengendalikan wabah penyakit. Stigma itu dapat mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit demi menghindari diskriminasi. Stigma juga dapat menghalangi orang untuk segera mendapatkan perawatan kesehatan, dan stigma dapat membuat orang menghalangi niat orang untuk menerapkan perilaku sehat. Penanganan dan pencegahan stigma pasien, kalau kita di masyarakat, penanganannya adalah sebarkan informasi yang benar tentang COVID-19 berdasarkan fakta. Yang kedua adalah memberikan dukungan kepada orang yang terstigma. Ketiga adalah sebarkan pemberitaan yang dapat berperan mengurangi stigma. Keempat, memperkuat suara, gambar, atau cerita dari orang-orang yang telah sembuh. Kelima, meminta cerita dari berbagai macam kelompok etnis untuk memberikan gambaran bahwa usaha mereka untuk sembuh semua sama. Yang keenam, pelaporan media harus seimbang dan kontekstual, disebarkan berdasarkan bukti informasi dan membantu memerangi rumor yang mengarah pada stigmatisasi. Yang ketujuh, galakan kegiatan untuk menciptakan gerakan dan lingkungan positif yang menunjukkan kepedulian dan empati untuk semua dan berikan apresiasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan mengkonsumsi informasi dari media sosial sehingga tidak mudah terprovokasi. Materi penyuluhan di atas saya sampaikan dengan kontrak waktu 45 menit dengan menggunakan media, laptop, screen, audio dan mikrofon, meja, kabel, dan terminal dengan rangkaian kegiatan terlampir dalam SAP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih.